Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menikmati bulan Ramadan. Pada bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Salah satunya adalah Lailatul Qadar. Dikatakan oleh Al-Quran bahwa Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang dari segi nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk itulah apa yang dikatakan oleh Al-Quran ini menegaskan tentang keutamaan, tentang kemuliaan Lailatul Qadar itu. Pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua hal paling tidak yang menjadikan Lailatul Qadar ini merupakan malam yang istimewa, malam yang sangat mulia. Yang pertama adalah di malam Lailatul Qadar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan nikmat yang luar biasa besar, yaitu turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di dalam Lailatul Qadar ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk yang bersifat abadi. Mengapa abadi? Karena Al-Quran ini memiliki keistimewaan dari sisi redaksi, dari sisi isi. Dari sisi redaksi tidak ada karya tulis yang lebih baik dan bisa mengungguli Al-Quran. Redaksinya bisa dipahami oleh manusia sepanjang zaman. Al-Quran sudah berusia lebih dari 1400 tahun. Akan tetapi redaksi Al-Quran masih bisa dinikmati oleh kita manusia yang hidup di abad ke-21 ini. Ada banyak sekali karya tulis yang lapuk, yang tidak bisa lagi dipahami oleh manusia karena usianya, karena waktu berjalan dan kemudian bahasanya sudah tidak bisa dipahami lagi. Itu berbeda dengan Al-Quran. Yang kedua dari sisi isi, isinya merupakan petunjuk yang memberikan guidance, memberikan arah kepada manusia bagaimana hidup yang baik, hidup yang sejahtera, tidak hanya hidup di dunia tetapi juga hidup nanti di akhirat. Para pemirsa rahimakumullah, yang kedua yang menjadikan Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa. Pada malam itu para malaikat diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa malaikat adalah bala tentara Allah yang memiliki tugas yang luar biasa beratnya. Alam semesta ini menjadi teratur. Alam semesta ini senantiasa terjaga keberlangsungannya. Salah satunya adalah karena para malaikat melaksanakan tugasnya untuk menjaga alam semesta ini. Nah, kita bayangkan andaikan pada malam itu semua malaikat turun, dan turunnya itu min kulli amr, dia akan membantu khususnya manusia untuk menyelesaikan segala urusannya. Para pemirsa, kalau urusan malaikat dengan tugas yang sangat berat saja semuanya selesai, apalagi kalau hanya urusan manusia yang saya kira jauh lebih kecil, jauh lebih ringan urusan itu dibandingkan dengan urusan
mengurusi alam semesta ini. Untuk itulah tidak bisa kita pungkiri bagaimana kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Untuk itulah kaum muslimin, para pemirsa semua, marilah kita gunakan Lailatul Qadar ini. Kita song-song kehadirannya, kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada 3 cara kita menggunakan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah kita gunakan malam Lailatul Qadar itu untuk senantiasa tadabbur kepada Al-Quran. Kita renungi Al-Quran itu, kita gali makna dan kandungannya, kemudian bagaimana kita bisa mengamalkan ajarannya agar kemudian kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua tentu kita gunakan malam Lailatul Qadar itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iktikaf, dengan zikir, dengan sholat, yang kalau kita gunakan untuk kepentingan beribadah itu, insya Allah nilainya akan dilipat gandakan. Sekian kali dikatakan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, nilainya akan dilipat gandakan 83 tahun lebih. Karena 1000 bulan itu kisarannya kurang lebih 83 tahun. Kita membayangkan bahwa umur kita tidak akan lebih dari angka itu, atau mendekati angka itu, atau mungkin lebih sedikit. Maka andaikan 1 tahun kita mendapatkan 1 Lailatul Qadar, maka kita seakan-akan mendapatkan kebaikan dalam 1 usia manusia. Kita bayangkan kalau kita setiap tahun mendapatkannya, akan berapa banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, kita manfaatkan Lailatul Qadar itu untuk berdoa. Karena di malam itulah insya Allah segala doa yang dipanjatkan akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 doa yang penting yang harus kita panjatkan. Tentu pertama adalah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang maha memberikan maaf. Untuk itulah maafkan segala dosaku. Ini sejalan dengan tuntunan doa yang dituntunkan oleh Al-Quran. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. 3 doa yang pertama adalah meminta ampunan. Semua dosa kita kepada Allah kita mintakan ampunan, agar kemudian semua dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah waghfir lana. Kita minta agar semua kesalahan dan semua kekhilafan kita yang kita lakukan kepada sesama manusia itu ditutup oleh Allah, sehingga aib kita yang barangkali akan menimbulkan dampak buruk pada kehidupan kita itu ditutup oleh Allah, sehingga aib kita itu tidak menimbulkan keburukan kita, keburukan bagi hidup kita di masa-masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah warhamna. Kita minta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa istiqomah di dalam kebaikan. Kita dirahmati oleh Allah agar kita bisa menjadi orang baik sejak sekarang sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau 3 doa ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan kebaikan selama hidup kita hingga kita mendapatkan waktu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, mudah-mudahan pada tahun ini kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menyongsong, dapat memanfaatkan malam Lailatul Qadar yang keistimewaannya luar biasa itu. Para pemirsa rahimakumullah, saya kira sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.